Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun kita semua berada. Saya percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur di mana Tuhan sudah menyertai hidup kami hingga saat ini Tuhan. Kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu lewat hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau pimpin Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu,
Yesus dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu kemuliaan, hormat dan syukur. Haleluya. 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 Kami bangga memiliki-Mu Tuhan. Tiadalah yang seperti-Mu Yesus. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan. Yesus Raja di atas segala raja, raja, raja di atas segala raja, raja di atas segala raja. Haleluya. Segala hormat pujian bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sedang menyembah Engkau. Biarlah Engkau boleh disenangkan lewat penyembahan kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau mempersiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Jadikan hati kami tanah-tanah yang subur Tuhan. Bentuk pribadi lepas pribadi Tuhan, sesuai seperti yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom. Selamat pagi saudara-saudari semua. Mari ambil Alkitab kita. Biarlah di hari Minggu ini sukacita Tuhan turun atas kita semua. Saudara semua, pada pagi hari ini kita langsung saja buka Alkitab kita. Di Yesaya 33 ayat 21. Sudah dapat semua? Mari kita baca bersama. Disitulah kita akan melihat
betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak dapat melaluinya, dan kapal yang besar tidak menyeberanginya. Saudara, di masa-masa sekarang ini, Tuhan seakan-akan berbicara kepada kita semua. Jangan pernah pakai teorimu. Jangan pernah pakai kekuatanmu. Perahu dayung itu ibarat kita memakai kekuatan kita, memakai teori kita. Sedangkan kapal yang besar itu berbicara tentang teknologi, berbicara tentang kepandaian, berbicara tentang kekayaan. Sebab semua di kapal besar itu ada semuanya. Pada masa sekarang ini, saatnya kita perlu menyadari untuk dapat melihat betapa mulianya Tuhan kita. Kita hanya dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saatnya kita semua untuk bertobat. Kita sering dengar dan bahkan kita sudah melihat negara-negara superpower yang begitu mempunyai peralatan, kesehatan, dan nomor 1 di dunia, bahwa rumah sakitnya itu begitu canggih. Mereka tidak bisa mengatasi COVID ini. Dan saat inilah saudara, kita semua harus menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan? Sudah banyak hal yang kita lihat. Kalau dulu orang-orang kaya terjadi wabah atau kena sakit penyakit, dia pergi ke negara lain untuk berobat. Tapi saat ini tidak bisa. Uang tidak berlaku. Begitu juga ahli-ahli kesehatan, dokter-dokter. Mereka semua juga banyak yang terpapar, kena COVID, bahkan meninggal. Kepandaian, keahlian saat ini sepertinya sulit untuk diperhitungkan. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman. Mereka yang percaya Tuhan dengan iman yang teguh, mereka berdoa, mencari wajah Tuhan. Bahkan mereka pun terpapar. Bahkan banyak yang meninggal. Jadi, di saat sekarang ini, kita tidak bisa memakai kekuatan kita. Kita tidak bisa memakai kepintaran kita. Kita tidak bisa memakai harta kita. Kita tidak bisa memakai teknologi kita. Segala macam cara sudah kita coba. Saatnya kita semua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Berbalik mencari wajah Tuhan, bertobat. Sebab Tuhan tahu, sebab Tuhan sudah mengerti, kalau virus ini memang bukan buatan dari Tuhan, dan virus ini adalah buatan manusia. Kita sudah dengar teori depopulation untuk mengurangi
masyarakat yang ada di dunia dari 7 miliar menjadi 500 juta. Apakah itu bisa terlaksana? Mungkin dengan kepintaran mereka, mungkin dengan keahlian mereka, para elit-elit, Illuminate, mereka sudah bergabung untuk membuat New World Order. Satu perintah, satu pegangan untuk dunia ini. Tapi itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Sebab di firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 28, Allah pernah berfirman, memberkati dan berkata, beranak cuculah, penuhilah bumi. Dan saya begitu yakin dan percaya, kalau ini semua bukan rencana Tuhan, tapi Tuhan bisa izinkan itu terjadi. Saat ini saya mengajak saudara semua untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan. Sebab kita tahu tidak ada yang bisa melakukan hal yang lain selain Tuhan. Di firman Tuhan berkata di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Efesus 3 ayat 20 dengan clear menyatakan kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu tanpa batas. Pikiran manusia terbatas, doa manusia juga terbatas, tapi Tuhan melampaui doa dan pikiran manusia. Jadi jangan khawatir. Untuk masa-masa sekarang ini, untuk saat-saat sekarang ini, kita percaya bahwa semua akan berlalu. Dan kita yakin, kalau ini atas seizin Tuhan, Tuhan berbicara kepada kita, supaya kita merendahkan diri, mencari wajah Tuhan, berdoa, dan melakukan firman Tuhan dengan benar. Saudara, atas seizin Tuhan, maka semua aturan-aturan manusia itu tidak berlaku. Atas seizin Tuhan, tembok-tembok gereja itu tidak ada. Semua beribadah di rumah. Itu dari hal kerohanian kita bisa lihat bahwa Tuhan mau firman Tuhan diberitakan sampai seluruh dunia, dan semua bisa mendengar, dan semua bisa tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, melampaui akal pikiran kita, melampaui doa-doa kita, dan Dia merencanakan dan Dia melakukan semua untuk menggenapi firman-Nya dalam kehidupan ini. Satu pesan saya, saudara, apapun yang terjadi saat ini, semua ada dalam kendali Tuhan. Mungkin saat ini banyak di antara kita yang sedang drop. Banyak di antara kita yang mulai letih lesu. Banyak di antara kita yang terus mempertanyakan kapan ini akan berakhir. Percayalah, semua ada dalam kendali Tuhan.
tetaplah berharap, tetaplah berdoa kepadanya, dan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan disitulah kita akan melihat betapa mulianya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Mari kita tunduk kepala. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan di hadapan-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Saatnya Tuhan, kami akan menerima perjamuan kudus-Mu. Biarlah di perjamuan kudus-Mu ini kami mengingat betapa dahsyatnya Engkau, pengorbanan-Mu bagi kami semua, dan betapa mulianya Engkau, sehingga Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami semua Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara, siapkan roti. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur tangan kanan kita tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan saat ini. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Biar Dia berdaulat dalam hidup kita. Dan saat ini percayalah bahwa yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah diangkat, yang mempunyai permasalahan persoalan, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Dan kita percaya, kita akan melihat di saat-saat sekarang ini betapa mulianya Tuhan kita. Mari kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, katakan Hosana, Hosana in the highest. Let all king believe tidak Hosana. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya perbuatanmu besar, perbuatanmu ajaib, tiada Allah seperti Engkau. Manusia boleh merancang sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai dengan rencanamu, tapi kami percaya perbuatanmu yang besar dan perbuatanmu yang ajaib itu bisa menggagalkan semuanya. Dan kami percaya kalau Indro juga atas izinmu, semuanya akan terlaksana untuk menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia akan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Indonesia akan dibangkitkan perekonomiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap bangsa Indonesia akan Engkau muliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami siap menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, saudara. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah oleh Roh Kudus dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya kita semua berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.